ada yang menarik dari Eredivisie pekan ke-8. Pertandingan antara Feyenoord sama puncak klasmen sama Utrecht ini tim peringkat 10 besar lah ya dari Liga Belanda di awal-awal musim ini. Ini pertandingan menarik kenapa ya? Karena salah satunya ada pemain timnas Indonesia di Utrecht ya kan, yaitu Emiliano Jonathans yang tadi main tuh di babak kedua. Dan hadirnya Emiliano Jonathans di pertandingan tadi benar-benar memberikan perbedaan yang mencolok bagi permainan Utrecht ya kan. Dia menjadi dia menjadi inisiator bagi gol kedua FC Utrecht tadi ya kan. Umpan dari dia bisa diselesaikan golnya sama pemain Utrecht yang lain itu, yaitu Markin. Itu sangat apik banget tuh. Nah, yang menariknya lagi adalah formasi yang diterapin sama Feyenoord nih, yang saat ini dilatih sama mantan striker timnas Belanda yaitu Robin van Persie yang juga pernah jadi striker Arsenal, pernah juga jadi striker MU. Menariknya di mana? Ya menariknya menurut gue ini pendapat pribadi gue ya. Gaya bermain Feyenoord di pertandingan tadi ini kayaknya bakalan mirip-mirip sama gaya permainan timnas Indonesia nanti nih pas lawan Arab Saudi sama Irak nih di bawah asuhan coach Patrick Kluivert. Dimana miripnya ya menurutnya tadi gaya bermainnya nih, main ofensif sepanjang pertandingan, dan sayap-sayap dari pemain Feyenoord tadi benar-benar aktif banget guys. Ini benar-benar sangat merepotkan banget, apalagi tadi kan Feyenoord mainnya dengan formasi 4-3-3 itu formasi dasarnya kan. Ueda menjadi target man di depan dan diapit sama Sauer dan Musa ya kan. Ini belum luar biasa banget nih 3 lini serang dari Feyenoord tadi. Selain dia selain pergerakannya aktif, dia juga nggak tanggung-tanggung nih, benar-benar main pressing sepanjang pertandingan, nggak ada capeknya tuh main pressing sejak dari lini pertahanan lawan. Ini menurutnya ya mirip-mirip kayak main Patrick Kluivert nih, nggak ada main bertahan total ya, main ofensif aja udah, cari peluang sebanyak-banyaknya dan bikin gol sebanyak-banyaknya. Terbukti tadi Feyenoord bisa bikin 3 gol ke gawang Utrecht. 2 gol cetak sama Ueda dan 1 lagi sama Stein ya kan. Ini menurut gue sih proses golnya benar-benar sangat luar biasa banget ya, benar-benar sangat-sangat mengandalkan permainan kolektivitas dari tim dan pergerakan dengan bola ataupun tanpa bola para pemain Feyenoord di sepertiga akhir pertahanan dari Utrecht ini benar-benar sangat-sangat berbahaya. Dan umpan-umpan crossingnya dan umpan-umpan daerahnya dari sisi sayap ini juga berkali-kali membahayakan lini pertahanan dari Utrecht tuh, yang juga sangat-sangat keropos ya di pertandingan tadi ya. Apalagi kalau kita lihat gol keduanya tuh, gol kedua dari Stein ya, gol kedua dari Feyenoord tuh seharusnya menurut gue sih ya nggak perlu terjadi tuh, seandainya lebih mantap lagi untuk mengantisipasinya tuh. Bola rebound, bola kedua dari Stein ya, bola pertama tendang mantu di blok, sayang banget yang keduanya gagal ditutup tuh sama back Utrecht tuh di pertandingan tadi. Backnya tadi ada Vilgever dan Diden. Nah menurut sih tadi saat itu bisa ditutup tuh ya kemungkinan nggak bakal terjadi gol kedua. Nah menariknya lagi tadi kalau kita lihat tadi ya, ini si Feyenoord benar-benar main dengan, selain main dengan dia bisa ngatur tempo, juga main pressing tinggi menurut gue nih, dan garis pertahanannya juga menurut gue ya tadi pertandingan tadi sering banget tuh tinggi garis pertahanannya. Ada satu momen di babak pertama babak kedua tuh dari skema corner kick, si Utrecht pengen serangan balik, tahu-tahu kiper Feyenoord tuh udah ada di lewat dari kotak garis tengah tuh, lewat dari garis tengah daerahnya sendiri tuh, dia udah masuk garis tengah dari Utrecht. Menurut gue sih dahsyat banget ya menurut gue. Ini bukan tinggi lagi, udah super tinggi banget nih garis yang pertama dari Feyenoord di pertandingan tadi. Tapi efektif dalam menciptakan peluang sebanyak-banyaknya, terus juga efektif untuk mereduksi pergerakan dari para pemain Utrecht tuh untuk melakukan serangan balik. Berkali-kali serangan balik Utrecht ini ya ada berbahayanya, tapi ya sering banget nih karena pressing tinggi salah umpan, sangat pressing tinggi umpannya berhasil, tapi pas kontrol sama pemain Utrecht ini ya bolanya lepas lagi.
Tuh, statistiknya udah menggambarkan tembakan sepanjang pertandingan 22 yang ngarah gawang 10, sementara Utrecht ini 10 tembakan, 4 yang ngarah gawang. Ball possession 56 sama 44% milik Utrecht ya kan. Ya menurut gue sih ini nih yang menjadi mungkin nanti coach Patrick Kluivert pengennya kayak gini namanya ya. Satu sisi juga Robby van Persie sama juga striker Belanda, Patrick Kluivert juga ex striker Belanda juga. Cuma beda periode aja nih kan. Nah menurut gue sih menarik nih. Kalau emang nanti bisa timnas Indonesia main kayak Feyenoord, ini ya bakal menjadi sesuatu yang sangat-sangat positif menurut gue ya. Antara bertahan sama menyerang ini ya transisinya bisa bilang ya cukup rapi, terorganisir dan cepet. Nah ini yang dibutuhkan sama Indonesia nanti buat Arab Saudi ini. Kalau lumayan ofensif silakan aja, tapi penting saat transisi ini harus cepat dan harus smooth ya kan. Jangan lama. Kalau lama bisa lawan Australia tuh ya kan. Kita ya di lumat habis dengan skema counter attack ya kan. Gue dengan skema set piece kita juga kedodoran di situ ya. Kalau bisa nerapin dia bermain yang pengen sama Kluivert, bisa main dengan pola 4 back sejajar, ini no problem menurut gue ya. Tapi asal tuh dia keseimbangan saat transisi antara menyerang ke bertahan ke menyerang ini benar harus kuat, dan akurasi umpan benar harus dijaga, harus tinggi. Karena kan kemungkinan Arab Saudi nanti bakal main dengan high pressing juga, main dengan high line defense-nya juga, line defense bakal main dengan garis pertahanan tinggi juga menurut gue ya, dan yang harus benar-benar dimanfaatin. Ada kelemahan ya sih main dengan pola kayak gitu tuh, dengan garis pertahanan tinggi atau main dengan ofensif dan pola 4 back sejajar kayak dari Feyenoord. Ada kelemahannya, itu tuh dia, ini pertahanannya gampang diekspos. Tadi kita lihat ya, ini Utrecht berkali-kali coba naruh bola di belakang pertahanan Feyenoord ya kan, dengan bola-bola direct ball ya kan. Ini berkali-kali juga bisa merepotkan lini pertahanan dari Feyenoord, tapi sayang banget itu dia lagi-lagi penguasaan bola dari Feyenoord. Saya bilang nih, di lini depannya dari Haller terutama tuh sering banget nih Haller kehilangan momentum, apalagi kehilangan bola tuh ketika tadi ada momentum serangan balik. Sayang banget ya, menurut gue sayang banget ya kan. Sementara Emiliano Jonathan yang masuk cuma main setengah babak, ini benar-benar memberikan efek yang tadi gue bilang di awal kan, memberikan dampak positif bagi permainan Utrecht ya kan. Terbukti bisa bikin 2 gol, dan gol keduanya tadi udah gue sempat senggol di awal. Ini merupakan umpan dari Emiliano Jonathan dari skema serangan balik. Jonathan sama Markin ya kan, kerjasama kedua pemain ini di sisi sayap kanan yang kebetulan dua-duanya kidal, ini bisa memberikan gol. Karena apa itu ya? Karena ya pertahanan dari Feyenoord itu kebuka tadi pas kena serangan balik. Nah ini yang mesti diwanti-wanti nih sama coach Patrick Kluivert nanti untuk menghadapi Arab Saudi. Kalau kita mau main pola 4 back, main ofensif ya, kita mesti bisa mencari cara untuk menutup celah lini pertahanan nih, karena ini bakalan dieksploitasi sama lawan Indonesia itu Arab Saudi nanti. Kalau kita main dengan pola 4 back sejajar, atau kita main dengan pola menyerang kayak pas lawan Lebanon tuh di bulan kemarin. Menarik sih kita nantikan, tapi ya kita berharap nih Emiliano Jonathan bisa memberikan dampak positif juga nih bagi Indonesia nanti lawan Arab Saudi. Positifnya apa? Yaitu Indonesia bisa bikin gol sebanyak-banyaknya dan memenangkan pertandingan nanti lawan Arab Saudi dan lawan Irak. Gimana menurut teman-teman? Tadi ada yang nonton juga nih Eredivisie nih antara Feyenoord sama Utrecht. Tulis di kolom komentar, oke? Dan thank you banget yang udah support channel YouTube gua, Irwan Chan, @1piero, melalui konten gue ini, Pundit Abangan. Dan bosan-bosan ya untuk support channel YouTube gua, biar channel YouTube gua makin terus berkembang ke arah yang lebih positif. Dan biar gua makin semangat ngontennya. Yang belum subscribe, silakan subscribe channel YouTube gua. Dan hidupin juga tanda loncengnya. Yang paling penting mah dukung terus pengajian sepak bola tanah air nih. Apalagi timnas kita nih. Tinggal 180 menit untuk merebut tiket Piala Dunia. Kita doain semoga Indonesia bisa meraih 6 poin tanggal 8 sama 11 Oktober nanti nih, lawan Arab Saudi sama lawan Irak. Oke? Saya Capo pamit. Salam. Olah-olah.